Shalom, saudara yang kasih. Beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 dan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Saudara, setiap kali kita akan meninggalkan tahun yang lama, memasuki tahun yang baru, maka biasanya kita akan mengadakan evaluasi. Apa yang sudah kita kerjakan sepanjang tahun yang lama yang akan segera kita tinggalkan? Apakah sepanjang tahun yang lama kita mengalami keberhasilan? Keberhasilan dalam bidang bisnis, dalam bidang pendidikan, dalam bidang keluarga, atau dalam pengenalan kita, pengiringan kita kepada Tuhan? Ataukah kita mengalami kegagalan sepanjang tahun yang baru akan segera kita tinggalkan ini? Atau biasa-biasa saja, tidak berhasil, tapi juga tidak gagal? Yang mana yang sudah kita tempuh sepanjang 1 tahun ini? Saudara yang kekasih, memasuki tahun yang baru, maka biasanya kita akan mencari rahasia keberhasilan. Siapa yang mau berhasil dalam tahun 2023? Oh, kita semua mau, saudara. Ya, tidak ada yang mau gagal. Karena itu memasuki tahun yang baru, tahun 2023, kita mau tahu apa rahasia keberhasilan dan apa rahasia kegagalan, supaya tahun depan kita makin berhasil. Sekali lagi, siapa yang mau berhasil? Dan saya percaya tidak ada yang mau gagal. Siapa yang mau gagal? Nggak ada ya. Kalau mau gagal rasanya aneh. Ya, semua mau berhasil. Tapi apa faktor-faktornya yang menyebabkan kita berhasil dalam hidup kita? Atau sebaliknya, apa yang menyebabkan kita gagal, supaya jangan kita mengalami kegagalan? Nah, untuk itu saudara, hari ini kita akan belajar dari seorang raja kerajaan Yehuda yang namanya Raja Uzia. Kenapa kita perlu belajar dari Raja Uzia pada malam hari ini? Karena raja ini seorang raja yang berhasil, tapi juga sekaligus seorang raja yang gagal. Karena itu kalau kita mau tahu rahasia keberhasilan dan kegagalan, mari pada malam hari ini kita belajar dari Raja Uzia. Saudara yang kekasih, wah, ini saya belum biasa pakai ini, saudara ya. Loncat-loncat ininya. Mari kita baca dulu 2 Tawarikh pasal 26 ayat 3 sampai 5. Nanti selanjutnya tolong diatur dari dalam aja. Ini saya pakai ini malah loncat-loncat nggak keruan ya. Saya akan bacakan 2 Tawarikh pasal 26 ayat 3 sampai 5. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Berapa tahun ia memerintah, saudara? 52 tahun. Seorang raja yang memerintah 52 tahun itu sangat lama. Raja Daud, raja yang terhebat di Israel, itu hanya memerintah selama 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Raja ini 52 tahun. Raja Salomo, anak dari Raja Daud, itu juga hanya 40 tahun memerintah di Yerusalem. Tapi Raja Uzia memerintah berapa tahun? 52 tahun. Karena itu kita perlu belajar dari raja ini, saudara. Ya, ini raja yang memerintah sangat lama. Tapi dalam pemerintahannya dia berhasil, tapi juga sekaligus dia gagal. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Lalu perhatikan ayat 4. Ia, Raja Uzia, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah,
membuat segala usahanya apa? Berhasil. Siapa yang mau Tuhan membuat segala usaha kita berhasil? Oh, kita semua mau. Kita akan belajar dari Raja Uzia ini. Saudara, dalam perikop ini, ayat-ayat yang kita baca tadi, ada 3 kalimat yang saya beri highlight warna kuning. Yaitu, yang pertama, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang kedua, ia mencari Allah. Dan yang ketiga, ia takut akan Allah. Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dikatakan, yang dilakukan oleh Amazia ayahnya. Uzia mencari Allah selama hidup Zakaria, mentornya, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi kita lihat saudara, next. Uzia berhasil karena yang pertama, ia melakukan apa yang benar di mata Allah. Yang kedua, ia mencari Allah. Dan yang ketiga, ia takut akan Allah, seperti yang kita baca di dalam kalimat sebelumnya. Saudara, tetapi biasanya orang tidak melakukan yang benar di mata Allah, di hadapan Allah, itu ujuk-ujuk. Tidak ada apa-apa, sekonyong-konyong orang itu melakukan yang benar di mata Allah. Enggak, saudara. Tapi biasanya dimulai dari rasa takut akan Allah. Karena dia merasa takut akan Allah, maka dia mencari Allah, dan akhirnya dia melakukan apa yang benar di mata Allah. Jadi izinkan saya untuk merubah urutannya. Jadi urutannya, Uzia berhasil karena pertama, dia takut akan Allah. Katakan, takut akan Allah. Yang kedua, karena dia mencari Allah. Yang ketiga, ia melakukan apa yang benar di mata Allah. Urutannya seperti itu. Sekali lagi saudara, kalau engkau ingin berhasil, lakukan seperti yang Uzia lakukan. Dia takut akan Allah. Saudara, tanyakan pada dirimu, apakah engkau orang yang takut akan Allah? Atau bagimu biasa-biasa sajalah? Ya, toh Allah nggak kelihatan. Aku berbuat apa juga Tuhan tidak tahu, sesuka aku. Saudara, kalau begitu hati-hati, saudara, hati-hati. Ya, saya katakan hati-hati. Bisa saja engkau berhasil, tapi akhirnya mengalami kegagalan, seperti nanti kita lihat dalam hidup Raja Uzia. Pertama-tama, kalau engkau ingin berhasil, milikilah rasa takut akan Allah. Katakan, takut akan Allah. Saudara, takut akan Allah itu bukan seperti rasa takut kita pada orang jahat, orang otoriter, orang yang kejam. Bukan seperti itu. Tapi takut akan Allah itu seperti rasa takut kita, rasa hormat kita kepada ayah kita yang sangat mencintai kita, tapi yang juga tegas. Kalau kita salah, diperingatkan. Kalau nggak mau diperingatkan, dihajar. Rasa takut akan Allah seperti itu, saudara. Seperti rasa takut kita, rasa kasih kita kepada orang tua kita, ayah kita, yang sangat mengasihi kita, tapi sekaligus juga tegas menghukum kita kalau kita salah. Kalau kita takut akan Allah, maka kita akan mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya mencari Allah? Saya sudah ajarkan ratusan kali di tempat ini, saudara. Dengan bersaat teduh setiap hari. Sediakan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan setiap hari. Kalau baru mulai boleh 15 menit, lama-lama setengah jam, lama-lama 1 jam kalau bisa. Waktu bersaat teduh, saudara berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kalau saudara seperti saya, suaranya serak-serak basah. Kalau nyanyi, fals. Gak apa-apa, saudara. Tapi kalau saya biasanya terus puter kaset lagu rohani. Ya. Cari Tuhan, sediakan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan. Kalau bisa setiap pagi. Kalau tidak bisa boleh juga siang, boleh juga malam. Tapi sediakan waktu untuk Tuhan.
berdoa, memuji, menyembah Tuhan, lalu baca Alkitab, direnungkan, lalu dilakukan dalam hidup. Saudara, percuma engkau tahu banyak ayat firman Tuhan, tapi tidak kau lakukan. Itu percuma. Lebih baik kau tahu sedikit firman Tuhan, tapi kau lakukan. Daripada kau tahu banyak, tidak kau lakukan, itu tidak ada gunanya. Jadi, kalau saudara mau berhasil, pertama, takut akan Allah. Yang kedua, mencari Allah dengan segenap hatimu. Dan ketika saudara mencari Allah dengan segenap hati, maka yang ketiga akan terjadi. Saudara akan melakukan apa yang benar di mata Allah. Firman Tuhan yang saudara baca atau saudara dengar, akan saudara lakukan dalam hidup saudara sehari-hari. Dan kalau itu terjadi, dengar baik-baik saudara. Cepat atau lambat, saudara pasti berhasil dalam segala usahamu. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mungkin saudara berkata, Bapak, kok Bapak bisa berkata begitu? Itu berdasarkan firman Allah, saudara. Ulangan pasal 28, di sana dikatakan, Tuhan berfirman, apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintah-perintahnya, maka berkat-berkat ini akan turun kepadamu. Diberkatilah engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati engkau di ladang. Diberkati. Sebaliknya, bila engkau tidak baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintahnya, maka kutuk ini akan turun padamu. Terkutuklah engkau di kota, di ladang, dan di dalam segala usahamu. Sekali lagi, siapa yang mau diberkati Tuhan dalam segala usaha kita? Katakan, aku mau mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan juga mengajarkan, Tuhan membalas pada kita menurut kebenaran tangan kita. Halo? Tuhan membalas pada kita bukan menurut iman kita, tapi menurut kebenaran tangan kita. Kepada orang yang suci, yang hidupnya kudus, Tuhan berlaku suci. Bukan saya ngomong, saudara, kitab Nabi Yesaya. Kepada orang yang benar, Tuhan berlaku benar. Tetapi kepada orang yang bengkok hati, Tuhan berlaku belat-belit. Siapa yang di sini mau dibelat-belit Tuhan? Gak ada, saudara. Tapi siapa yang mau diperlakukan sebagai orang yang benar, orang yang kudus di hadapan Tuhan? Katakan, hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, rahasia ini berulang-ulang. Kalau saudara periksa riwayat tokoh-tokoh Alkitab, ini berulang-ulang terjadi. Takutlah akan Allah. Carilah Allah dengan segenap hatimu. Dan lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Maka segala usahamu akan diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Next. Tapi sayang saudara, Raja Uzia yang berhasil ini, di masa tuanya dia malah gagal. Musuhnya kan berhasil terus, ya, sampai akhir hidupnya. Tapi kemudian Uzia malah gagal. Nah, kita pelajari kenapa kok dia gagal. Pertama, dia gagal karena hanya, katakan hanya, mengandalkan teladan Amasya ayahnya. Loh saudara, mengandalkan teladan atau melihat teladan yang baik, itu baik atau jahat? Baik. Loh kalau saudara lihat ada orang yang hidupnya benar, hidup kudus, hidup takut akan Tuhan, saudara teladani, itu baik atau jahat? Baik. Tapi masalahnya hanya, penekanan saya dikata hanya. Kalau saudara hanya, only, hanya mengandalkan teladan orang lain, saudara bisa gagal. Seperti yang terjadi pada Uzia. Amasya ayahnya Uzia, Raja Amasya, itu tadinya raja yang baik, saudara, mencari Tuhan. Tapi ketika Tuhan sudah memberkati Amasya,
bapaknya Uzia, itu hatinya mulai menyimpang dari Tuhan. Akhirnya dia gagal. Nah, si Uzia ini hanya, apa saudara? Hanya ikut teladan bapaknya. Dan seperti bapaknya, mula-mula berhasil, tapi kemudian gagal. Jadi saya anjurkan saudara, sekalipun bagus, sangat baik saudara melihat teladan orang yang baik, tapi jangan hanya mengandalkan teladan mereka. Tapi saudara dan saya harus punya pengalaman pribadi dengan Allah. Katakan, saya harus punya pengalaman pribadi dengan Allah. Ya, sehingga ketika teladan kita menyimpang, kita tidak ikut menyimpang. Karena kita punya teladan hubungan pribadi dengan Allah. Yang kedua, Uzia gagal karena ia hanya bergantung dari ajaran Sakaria. Saudara, bergantung pada ajaran yang baik, itu baik atau tidak baik? Baik. Sakaria ini mentornya Uzia, itu memberikan ajaran yang baik, sehingga Uzia menjadi orang yang takut akan Allah, sehingga Uzia menjadi orang yang, di sini istilahnya, mencari Allah dengan segenap hati. Baik-baik. Ajarannya Sakaria, mentornya Raja Uzia, itu baik. Nothing is wrong, tidak ada yang salah saudara. Tetapi, sekali lagi, kalau saudara hanya, katakan hanya mengandalkan ajaran orang lain, engkau bisa gagal. Pertama, mungkin mentormu itu yang mengajar engkau itu menyimpang, ajarannya jadi aneh-aneh. Kalau engkau tidak mengenal sendiri kebenaran firman Tuhan, engkau bisa ikut nyimpang. Engkau tidak tahu kalau ajarannya mentormu itu sudah mulai aneh-aneh, engkau tidak tahu. Atau seperti Sakaria tidak aneh-aneh saudara, dia hamba Tuhan yang benar. Tetapi karena Uzia itu hanya mengandalkan ajarannya Sakaria, ketika Sakaria mentornya itu meninggal dunia, is dead. Uzia akhirnya mulai menyimpang dari jalan Tuhan. Karena dia hanya mengandalkan ajaran Sakaria. Jadi ketika yang mengajar itu meninggal dunia, dia sudah tidak punya pegangan. Nah, dia mulai hidupnya ngawur. Do you understand? Ya, sekali lagi, jangan hanya mengandalkan teladan orang lain. Boleh mengikuti teladan orang lain, tapi engkau harus punya pengalaman pribadi dengan Allah, sehingga kalau role modelmu itu menyimpang, engkau tidak ikut menyimpang. Engkau boleh ngikuti ajaran orang lain yang baik, tapi engkau harus mengenal Allah sendiri secara pribadi, sehingga kalau mentormu itu menyimpang, engkau tidak ikut menyimpang. Atau seperti Sakaria, mentormu itu meninggal dunia, engkau tetap maju terus dalam Tuhan, karena engkau mengenal dia secara pribadi. Do you understand? Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, Uzia gagal karena dia hanya mencari Allah selama belum merasa kuat. Ketika sudah merasa kuat, dia nyimpang. Jangan sampai seperti itu. Next. Nah, ini ayatnya saudara. 2 Tawarikh 26 ayat 15b dan 16. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri yang jauh, karena ia, apa saudara, ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Ketika Raja Uzia ini mencari Tuhan, dia hidup takut akan Tuhan, dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan dia melakukan apa yang benar di mata Allah, maka Allah membuat segala usahanya berhasil, sehingga Sakaria menjadi raja yang kuat, ditakuti oleh bangsa-bangsa di sekitarnya, dihormati oleh rakyatnya. Tapi sayang, dia tidak sadar
bahwa dia menjadi kuat, menjadi berhasil, itu karena campur tangan Allah. Dia pikir aku berhasil karena kehebatanku, karena kejeniusanku, karena kemampuanku aku berhasil. Akibatnya, setelah ia menjadi kuat, usia menjadi tinggi hati. Nah, ini jebakan yang saya lihat banyak sekali terjadi dalam diri manusia. Banyak orang, termasuk orang-orang Kristen, termasuk anak-anak Tuhan, ketika dia masih posisinya di bawah, ketika belum apa-apa, ketika masih miskin, ketika kedudukannya masih rendah, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup takut akan Allah, dan berusaha melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tapi ketika Allah mulai mengangkat dia, sehingga dia mendapat kekayaan, mendapat kedudukan yang baik dan seterusnya, dia mulai menjadi sombong. Dia pikir, saya lihat banyak orang yang seperti ini. Dia pikir, saya bisa seperti ini karena saya hebat. Saya bisa seperti ini karena saya orang yang jenius, orang yang pintar, orang yang bertalenta, dan seterusnya. Saudara, itu salah besar. Saudara, kalau engkau ingin tahu karakter sebenarnya dari seorang manusia, itu berikan dia kekuasaan, berikan orang itu kekayaan, angkat dia ke level yang lebih tinggi, maka di situ akan cepat atau lambat akan terbuka siapa orang itu sebenarnya. Karena banyak orang, karakter aslinya, watak aslinya kelihatan ketika orang itu diangkat ke level yang lebih tinggi. Seperti Zakaria, seperti Uzia, Raja Uzia, seperti ayahnya Raja Amasya, ketika diangkat oleh Tuhan, jadi sombong dan melupakan Tuhan. Saudara, saya berdoa agar semua saudara yang ada di sini tidak seperti itu. Makin diangkat oleh Tuhan, makin kita rendah hati, dan makin kita bersyukur. Katakan bersyukur. Saudara, saya tidak pernah melupakan ajaran dari Om Nyo almarhum, ayahnya Pak Niko. Beliau dulu adalah Gembala Rayon 9. Lalu setelah beliau meninggal dunia, saya diangkat jadi Gembala Rayon 9. Saya tidak pernah melupakan apa yang Om Nyo ajarkan pada kita. Beliau berkata, belajar ilmu padi. Ilmu apa, saudara? Padi. Padi itu semakin berisi, semakin tunduk. Padi yang kosong semakin tegak. Jadi kalau engkau mau tahu orang itu berisi, maksudnya orang itu dewasa rohani atau tidak, lihat aja, saudara. Kalau orang itu gini-gini, lu enggak tahu ya siapa gua, lu enggak kenal siapa gua. Nah, yang gitu-gitu pasti kosong. Tapi orang berisi, semakin dipakai Tuhan, semakin diangkat, dia semakin rendah hati. Padi yang makin berisi, itu kalau perlu sampai ngelempreh ke tanah. Saudara, saya ini lahir di Semarang. Ya dulu di Semarang masih banyak, di pinggir-pinggir kota itu masih banyak sawah-sawah. Saya lihat itu padi, ya kalau penuh isinya, itu sampai ngelempreh. Ngelempreh itu menyentuh tanah, ya sampai begitu rupa. Demikian juga orang itu makin dewasa rohani, bukannya makin sombong, dia makin merendahkan diri, dia makin bersyukur, dia makin berkata, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Mau nyanyi, saudara? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji
matamu? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Oh saudara, dalam kita semakin mengenal Tuhan, semakin dewasa rohani, bukannya makin sombong, makin rendah hati. Dan tiap kali ingat kasih Allah, berkat Allah, kemurahan Allah, itu hanya bisa nangis. Tuhan, siapa aku ini Tuhan? Kenapa kau berkati aku seperti ini? Aku tidak layak Tuhan. Engkau Allah yang terlalu baik, terlalu mengasihi aku. Saudara, orang yang sombong itu hidupnya tidak tenang. Benar atau benar? Kalau saya sombong tadi saya masuk, saudara. Kalau saudara lihat saya, saudara tidak hormat sama saya. Waduh, sakitnya hati ini. Tadi kelihatannya Pak Yunus, saya masuk, kelihatannya Bapak nggak manggut-manggut Pak ya. Waduh Pak, terus terang saya sakit Pak. Saudara, maaf ya, maaf. Kalau engkau sombong itu rugi sendiri. Hidupmu tidak tenang, masuk itu sudah lihat ke kiri ke kanan, orang hormat tidak sama saya. Itu masa bodoh saudara. Dengar baik-baik ya, ini manusia. Ketika kita hubungannya baik, orang itu mungkin muji-muji kita. Tapi kalau nanti ada masalah, yang tadinya Pak Yongki hebat, jadi Pak Yongki jelek. Itu manusia, saudara. Kenapa kau ingin mencari kehormatan manusia? Carilah kehormatan yang datang dari Tuhan, yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, harta, jabatan, atau apapun juga, semua itu hanya titipan yang akan kita tinggalkan di dunia ini ketika nafas kita berhenti. Benar atau benar? Tidak ada 1 rupiah pun, 1 gram pun emas, jabatan sekecil apa yang akan kita bawa dalam kekekalan. Semuanya kita tinggal di dunia. Tapi memang, ya tadi anak menantu saya protes, tapi kalau hidup di dunia ini diberkati Tuhan dengan harta, dengan pangkat kan lebih enak. Benar atau benar? Benar. Jadi kalau saudara kaya, saudara diberkati Tuhan, punya jabatan tinggi, tidak apa-apa. Saya ikut bersyukur. Amin saudara. Tapi jangan sombong. Makin diberkati, makin bersyukur pada Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, kembali pada Raja Uzia. Apa yang dilakukan Uzia? Sehingga dia setelah menjadi kuat, dia menjadi tinggi hati. Kita lanjutkan ayat ini tadi saudara. Setelah Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga dia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Jadi ketika Uzia sudah menjadi kuat, dia berubah menjadi sombong. Dan dia berubah setia pada Allah. Yang tadinya dia takut akan Allah, hormat kepada Allah, mencari Allah dengan sungguh-sungguh, melakukan kehendak Allah dengan segenap hati. Dia berubah setia. Dia pikir, aku raja yang hebat. Aku bisa menjadi kuat, ditakuti oleh bangsa-bangsa di sekitarku, dihormati rakyatku karena kehebatanku. Jadi dia mulai menganggap enteng Tuhan. Saya ulangi saudara. Orang yang sombong itu suka menganggap enteng, menganggap kecil Tuhan. Padahal Tuhan itu segala-galanya bagi kita. Dia mulai tidak peduli kepada aturan yang Tuhan berikan. Sebagai Raja Yehuda, Raja Uzia tahu persis yang boleh masuk ke dalam bait Allah, ruang kudus di bait Allah, dan membakar ukupan dupa di atas mezbah dupa. Itu hanya imam-imam keturunan Harun yang ditunjuk oleh Tuhan. Orang lain tidak boleh. Ya kalau sekarang zaman kemurahan, saudara bisa ketemu Tuhan, menghadap Tuhan dimanapun, kapanpun. Tapi di masa itu, yang boleh masuk ke ruang kudus di
di bait Allah, itu hanya imam-imam keturunan Harun, Imam Harun. Dan itu pun yang ditunjuk Tuhan. Gak bisa sembarang orang, termasuk raja, masuk seenaknya. Tapi karena usia sudah merasa sombong, merasa dirinya hebat, dia tidak peduli lagi aturan yang Tuhan berikan. Dia nyelonong begitu saja, masuk ke dalam ruang kudus dengan maksud untuk membakar dupa di atas mezbah dupa. Tapi Imam Asaria dan 80 imam yang lain mengikuti Raja Uzia ke dalam bait Allah. Dan Imam Asaria berkata, "Hai Raja Uzia, engkau melakukan perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah. Engkau tidak berhak masuk ke dalam ruang kudus dan membakar dupa di mezbah dupa. Engkau harus keluar dari tempat ini." Raja Uzia, karena dia menjadi sombong, besar kepala, diingatkan bukannya nurut, tapi dia malah berkobar amarahnya. Darahnya mendidih. Dia pikir, cuma imam model gini aja berani memperingatkan saya. Dan sementara amarahnya berkobar-kobar, tiba-tiba kutuk Tuhan itu menimpa. Sekonyong-konyong di dahi Raja Uzia muncul penyakit kusta yang putih, dahinya menjadi putih. Imam Asaria dan 80 imam yang lain melihat itu. Dia tahu kutuk sudah menimpa Raja Uzia. Sehingga Asaria dengan imam yang lain menyuruh Raja Uzia untuk segera keluar dari bait Allah. Raja Uzia sendiri yang tahu bahwa Tuhan sudah mengutuk dia dengan kusta. Buru-buru dia keluar dari bait Allah. Dan sejak itu dia harus tinggal di rumah pengasingan. Karena pada masa itu orang yang sakit kusta harus diasingkan, tidak boleh bergaul dengan orang lain. Raja Uzia yang tadinya begitu hebat, dikagumi, ditakuti oleh bangsa-bangsa lain, dihormati oleh rakyatnya, karena kesombongannya dia harus menghabiskan sisa hidupnya di rumah pengasingan sampai dia mati. Saudara, saya berdoa di sini jangan ada yang seperti itu. Saya berdoa, saudara dan saya, karena kita takut akan Allah, karena kita mencari Allah dengan segenap hati kita, dan kita melakukan kehendak Allah, apa yang benar di mata Allah, maka Allah memberkati kita sekarang, seterusnya, selama kita hidup di bumi ini, sampai kita masuk ke dalam surga. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Jadi apa yang harus kita kerjakan dalam memasuki tahun yang baru, tahun 2023, yang akan kita masuki kurang dari 4 jam lagi? Apa yang harus kita kerjakan berdasarkan apa yang sudah diuraikan tadi? Sekurang-kurangnya ada 2 hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, pastikan, make sure, pastikan kita sudah mengenal Allah secara pribadi. Katakan secara pribadi, bukan hanya dari katanya orang. Katanya orang Allah itu begini, katanya orang Allah itu penuh kasih, katanya orang Allah itu ajaib, katanya orang Allah itu maha kuasa, katanya orang Allah itu maha pengampun, katanya orang, katanya orang, katanya orang. Jangan hanya katanya orang. Tapi saudara dan saya harus mengalami Allah secara pribadi. Katakan mengalami Allah secara pribadi. Dan punya pengalaman dengan Allah. Seperti Asaria tadi kan hanya dari katanya, ajarannya dari Imam Zakaria, ya, tergantung dari ajaran Imam Zakaria. Dan dia hanya melihat teladan dari bapaknya Amasya.
Ya sehingga ketika Amasya gagal memberi teladan yang baik, dia ikut gagal. Ketika Sakaria mentornya, Usia itu meninggal dunia, Usia kehilangan pegangan karena dia tidak mengenal Allah secara pribadi. Saudara dengar baik-baik ya, ini banyak orang yang tidak sungguh-sungguh mengerti. Kekristenan itu bukan sekedar suatu agama. Christianity is not just a religion. Kekristenan itu bukan hanya sekedar suatu agama. Tapi kekristenan itu soal hubungan. Soal apa, saudara? Hubungan. Hubungan antara kita dengan Allah. Pada waktu saudara bertobat, lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka dosa kita diampuni. Kita diangkat jadi anak Allah. Jadi apa, saudara? Itu hubungan. Kita sebagai anak, Allah sebagai Bapa kita. Itu soal hubungan. Lalu seterusnya sisa hidup kita di dunia ini, Tuhan, Roh Kudus selalu menuntun kita hari lepas hari menjalani hidup ini supaya kita makin mengenal Tuhan, makin takut akan Tuhan, makin melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadi makin serupa dengan Kristus, punya karakter seperti Kristus. Itu soal hubungan. Kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Jadi saudara, sekali lagi, kalau selama ini saudara hanya Kristen biasa, seperti kebanyakan orang, hanya Kristen biasa, hanya karena kita lahir dari keluarga Kristen, kita sudah dibaptis, nama kita Kristen dan sebagainya, itu belum berarti apa-apa. Tapi milikilah hubungan dengan Allah. Pastikan saudara dan saya sudah jadi anak Allah. Pastikan hidup kita mengikuti tuntunan Allah setiap hari. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Lalu teruslah hidup takut akan Allah, dan teruslah melakukan perintah-perintahnya. Next. Seperti yang dituliskan oleh Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara, Pengkhotbah itu adalah Raja Salomo. Dia menuliskan kitab Pengkhotbah. Salomo adalah raja yang paling bijaksana pada zamannya. Dan Salomo adalah raja yang paling berkuasa pada zamannya. Sehingga raja-raja lain di sekitar dia tunduk, bahkan memberikan upeti kepada Salomo. Dan Salomo adalah raja yang paling kaya pada zamannya. Emas perak berlimpah-limpah dalam zaman Salomo. Bahkan perak itu dikatakan seperti batu di jalan-jalan, saudara, saking banyaknya. Perak itu sudah seolah-olah tidak berharga, saudara. Nah, karena Salomo itu begitu bijaksana, begitu berkuasa, begitu kaya, maka dia bisa melakukan semua yang dia mau. Dia memiliki 1000 istri. Berapa istri? Istri saya bilang, satu aja tidak habis-habis. Ini 1000, lo kok diam aja ya? Satu aja nggak habis-habis. Ini 1000 istri, ini modelnya bagaimana, saudara? Kalau Salomo misalkan bersama istrinya satu, dia baru ketemu sama istrinya itu 3 tahun lagi. Ya karena dia punya 1000 istri, sudah bayangin. Ini orang luar biasa sekali, saudara. Dia melampiaskan semua yang dia mau. Dan karena dia kaya raya, istananya dilapis dengan emas. Dia membuat gedung-gedung yang sangat indah. Dia membuat taman-taman, kebun-kebun yang sangat indah. Dia mempunyai banyak budak-budak laki-laki perempuan. Dia punya banyak biduan-wanita. Pendek kata, Salomo melakukan semua yang dia mau pada taraf maksimal. Tetapi kalau saudara baca kitab Pengkhotbah dalam Alkitab, dia berkata akhirnya semuanya sia-sia. Karena semuanya itu akan ditinggal ketika kita meninggalkan dunia ini. Dan akhir kata dari segala yang didengar, kata Salomo, ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itu kewajiban setiap orang.
Saudara, kalau saudara mau berhasil dalam hidupmu, takutlah akan Allah. Cari Allah dengan sungguh-sungguh dan berpegang pada perintah-perintah yang saudara dengar atau saudara baca. Kalau itu kau kerjakan, cepat atau lambat, berkat Tuhan, perkenanan Tuhan akan mengalir dalam hidup saudara. Dan hidup saudara diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Selamat tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.